Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Variasi Komposisi Kaolin dan Basal serta Variasi Temperatur terhadap Karakteristik Beton Geopolimer oleh Septiana NPM 1717041050. Bab 1 Pendahuluan. Saat ini beton konvensional banyak digunakan sebagai salah satu material pada konstruksi bangunan, jalan, pembatas jalan, jembatan layang, dan lainnya. Beton merupakan salah satu bahan yang paling sering digunakan di seluruh dunia. Beton juga disebut sebagai material komposit heterogen, di mana bahan-bahan pada beton diantaranya ada semen, air, agregat halus, dan juga agregat kasar. Kualitas beton sangat bergantung pada campuran material yang selanjutnya tergantung pada rasio air dan juga campuran semen yang digunakan. Kelompok bahan aktif pada beton itu diantaranya ada semen dan air. Pada kelompok bahan tidak aktif itu diantaranya ada agregat halus dan juga kasar. Pembuatan semen pada penggunaan beton yang telah meningkat di seluruh dunia itu telah mengkonsumsi semen sebagai bahan pengikat. Pembuatan semen pada saat pembakaran yang menggunakan bahan bakar batu bara telah melepaskan gas karbon dioksida sekitar 1 ton untuk setiap ton semen yang diproduksi. Dilaporkan bahwa secara global, produksi semen telah menyumbang sekitar 5-7% dari total emisi gas karbon dioksida yang menyebabkan pemanasan global. Maka dari itu terdapat urgensi untuk mengembangkan alternatif beton yang berbasis semen Portland. Beton geopolimer merupakan salah satu alternatif yang tidak mengandung semen sebagai bahan pengikat, melainkan memanfaatkan hasil limbah dan juga mineral alam yang kaya akan silika dan alumina seperti abu layang, abu sekam padi, basal, kaolin maupun material lainnya. Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh ISTUQ, di mana hasil penelitian dari ISTUQ yaitu memanfaatkan campuran metakaolin dan lumpur limbah yang menyebabkan penurunan kuat tekan mortar yang diawetkan pada suhu 65 derajat Celcius. Namun pada suhu kamar, kekuatan mekanik yang serupa diamati untuk sistem metakaolin dan campuran metakaolin dan lumpur limbah. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Alshater di tahun 2016 yaitu tentang kekuatan pada beton geopolimer, di mana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa temperatur curing optimum pada beton geopolimer yaitu pada temperatur 32 derajat Celcius sampai 48 derajat Celcius. Rumusan masalah pada penelitian kali ini, yang pertama bagaimana pengaruh variasi komposisi terhadap pembentukan beton geopolimer, yang kedua terhadap fasa unsur kimia dan struktur mikro yang terbentuk pada beton geopolimer, dan yang ketiga bagaimana pengaruh variasi komposisi dan temperatur terhadap uji mekanis dan uji fisis pada beton geopolimer. Adapun tujuan dari penelitian kali ini diantaranya yang pertama yaitu mengetahui pengaruh variasi komposisi dan temperatur terhadap pembentukan beton geopolimer. Yang kedua, mengetahui variasi komposisi dan temperatur terhadap fasa unsur kimia dan struktur mikro yang terbentuk pada beton geopolimer. Yang ketiga, mengetahui pengaruh variasi komposisi dan temperatur terhadap uji mekanis dan uji fisis pada beton geopolimer. Adapun batasan masalah pada penelitian kali ini yaitu bahan yang digunakan dari LIPI Tanjung Bintang. Yang kedua, waktu pengeringan di suhu ruang selama 7 hari. Yang ketiga, variasi komposisi. Yang keempat, waktu pengeringan di dalam oven pada temperatur 40, 50, dan 60 derajat Celcius selama 4 jam dan waktu 9 jam pada temperatur 70 dan 90 derajat Celcius. Yang kelima, ukuran sampel beton geopolimer yang digunakan yaitu cetakan kubus dan silinder. Yang keenam, ada pengujian fisis dan mekanis. Yang ketujuh, ada karakterisasi XRD, XRF, dan SEM.
Manfaat penelitian kali ini yaitu sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai informasi di bidang konstruksi. Yang ketiga, memanfaatkan kaolin dan basal dalam menggantikan semen dalam pembuatan beton. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Basal merupakan batuan vulkanik yang berwarna abu gelap. Komposisi kimiawi basal terdiri dari SiO2 50% dan Al2O3 sebesar 15%. Selanjutnya, kaolin merupakan suatu mineral lempung yang berwarna putih, memiliki komposisi terbesar berupa komposisi kimia terbesar ada SiO2 dan juga Al2O3 sebesar 46,54% dan 39,50%. Larutan alkali yang digunakan pada beton geopolimer yaitu diantaranya natrium hidroksida dan natrium silikat. Superplastizer merupakan bahan tambahan yang dapat meningkatkan kinerja beton pada kekuatan beton. Selanjutnya ada serat alam, yaitu mempunyai keunggulan diantaranya serat yang kuat, tahan terhadap kadar garam yang tinggi, dan dapat diperbarui serta ramah lingkungan. Serat alam sisal banyak dimanfaatkan antara lain dalam industri rumah tangga dan juga industri konstruksi. Geopolimerisasi merupakan geosintesis yang secara kimiawi mengintegrasikan si mineral yang melibatkan silika alumina yang terjadi secara alami. Senyawa pozolanik atau sumber silika dan alumina yang mudah larut dalam larutan seperti larutan alkali, yaitu sodium atau potasium hidroksida dan sodium atau kalium silikat. Uji fisis yang digunakan adalah massa jenis. Merupakan sifat fisika yang dapat pada suatu benda baik cair, padat maupun gas. Selanjutnya ada uji mekanis kuat tekan adalah kemampuan beton untuk menerima gaya tekan persatuan luas. Karakterisasi yang digunakan ada karakterisasi XRD, XRF, dan juga SEM. Nah, di sini terdapat reaksi polimerisasi, di mana pada persamaan 1 terdapat reaksi SiO2 ditambah NaOH ditambah Na2SiO3 yang menghasilkan energi entalpi sebesar minus 227 kJ. Selanjutnya di persamaan kedua yaitu terdapat senyawa SiO2 ditambah NaOH ditambah Na2SiO3 reversible atau kesetimbangan 2SiO2 ditambah NaOH ditambah Na2O, yaitu mendapatkan energi Gibbs sebesar 512 kJ per mol, di mana dari hasil reaksi tersebut terlihat bahwa reaksi tersebut berlaku spontan. Selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Waktu penelitian yaitu dari Juli sampai September 2021. Bertempatkan di LIPI Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Alat yang digunakan diantaranya oven, timbangan digital, ayakan, spatula, gelas ukur, beker gelas, cetakan kubus dan silinder, mini molen, mesin uji kuat tekan, dan mesin karakterisasi XRD dan XRF. Bahan yang digunakan yaitu ada basal, kaolin, batu kerikil, sodium hidroksida, sodium silikat, superplastizer, aquades, dan serat air. Prosedur yang dilakukan diantaranya pertama preparasi bahan, yang kedua pembuatan sampel beton geopolimer, yang ketiga pengujian sampel, dan yang terakhir karakterisasi sampel. Karena pada penelitian kali ini dilakukan variasi komposisi, yaitu variasi pada bahan kaolin dan basal. Di sini dilihat bahwa komposisi 1 pada kaolin sebesar 23,71% yang terus meningkat sebanyak 5% per tiap komposisi sampai di komposisi 5 sebesar 43,71%. Sebaliknya untuk basal pada komposisi 1 sebesar 35,41% dan terus menurun sebesar 5% per tiap komposisi sampai komposisi 5 sebesar 15,41%. Untuk komposisi bahan lainnya itu konstan. Dapat dilihat dari tabel.
Diagram alir preparasi bahan. Yang pertama, basal, kaolin, dan kerikil dihaluskan dengan alu dan mortar. Kemudian diayak yang lolos MES 325. Kemudian dikarakterisasi dengan XRD dan XRF. Selanjutnya pembuatan larutan NaOH. NaOH padatan ditimbang, kemudian dilarutkan dengan aquades hingga homogen. Kemudian didiamkan selama 1 kali 24 jam. Diagram alir pembuatan sampel beton. Bahan-bahan ditimbang sesuai komposisi. Dalam hal ini, berat total untuk per tiap satu betonnya sebesar 1.500 gram. Kemudian ditambah larutan alkali dan superplastizer. Kemudian diaduk selama 10 menit dan dicetak dalam bentuk kubus dan silinder. Kemudian didiamkan selama 24 jam. Setelah itu dilepaskan dari cetakan dan didiamkan selama 7 hari dalam suhu ruang. Kemudian di oven pada temperatur 40, 50, 60 derajat Celcius selama 4 jam dan 70 dan 90 derajat Celcius selama 9 jam. Kemudian diuji dan dikarakterisasi. Diagram alir pengujian sampel beton geopolimer. Di sini terdapat uji mekanis, diletakkan beton geopolimer di atas mesin uji kuat tekan, kemudian dicatat beban mekanis. Kemudian pada uji fisis densitas, pertama beton geopolimer ditimbang dan dicatat massa betonnya. Kemudian masukkan air ke dalam gelas ukur sebanyak kurang lebih 10 sampai 20 ml. Selanjutnya disebut dengan V1. Kemudian masukkan beton ke dalam gelas ukur dan diukur penambahan volume pada gelas ukur yang selanjutnya disebut V2. Kemudian ada karakterisasi XRD, XRF, dan SEM. Pertama, beton dihaluskan menggunakan mortar dan tumbukan besi. Diayak dengan lolosan MES 325 dan kemudian dikarakterisasi. Kemudian terakhir dianalisa. Diagram alir penelitian beton geopolimer secara keseluruhan. Pertama, preparasi bahan, yang kemudian melanjutkan pembuatan beton geopolimer. Selanjutnya pengujian dan karakterisasi, dan selanjutnya analisis data, kemudian penelitian selesai. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.